Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Suci Ramadhani. Saya dari mahasiswa Universitas Labuan Batu atau yang disingkat dengan ULB. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS saya tentang mata pelajaran struktur data. Saya dari Sistem Informasi dan mata kuliah saya struktur data. Nama dosen saya Bapak Ibnu Rasid Munte, Eskom Mkom. Nomor NPM saya 2409057. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan jawaban saya. Di sini kita mengerjakan soal dari nomor HP 4 digit terakhir dan nomor saya 1942, yang artinya kita mengerjakan dari bagian 1 atau yang disebut dengan pertemuan pertama hingga pertemuan keempat. Jadi pertemuan pertama saya akan mengerjakan nomor 1, pertemuan kedua saya mengerjakan nomor 9, dan pertemuan ketiga saya mengerjakan nomor 4, dan terakhir pertemuan keempat saya mengerjakan nomor 2. Pertemuan pertama saya mengerjakan nomor 1, yaitu buat algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah balok dengan panjang, lebar, dan tinggi yang diberikan. Nah, ini jawabannya. Saya di sini menggunakan pemrograman tentang PHP. Jadi di sini penjelasannya itu panjangnya itu mendapatkan 10 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Lalu kita akan menghitung luas-luasnya, sisinya. Luas sisi depan dan belakang memiliki panjang kali sama dengan panjang kali lebar, yaitu 10 kali 4, yang artinya sama dengan 40 cm kuadrat, dan ada dua sisi jadi 80 cm kuadrat. Lalu luas sisi kiri dan kanan sama dengan lebar kali tinggi sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 cm kuadrat, dan ada dua sisi juga menjadi 40 cm kuadrat. Lalu luas sisi atas dan bawah sama dengan panjang kali lebar sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50 cm kuadrat, dan ada dua sisi lagi jadi 100 cm kuadrat. Lalu kita jumlahkan semuanya menjadi 80 ditambah 40 ditambah 100 sama dengan 220 cm. Nah, ini jawaban nomor 1 ya. Hemispor. Nah, kita lanjut bagian 2 nomor 9. Setengah bola sama dengan setengah dari bangun ruang bola, yang disebut juga sebagai setengah bola atau hemipers.
Nah, ini pemrograman nomor 2 ya. Hemiplus itu setengah dari bangun ruang bola dalam geometri. Bola adalah bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh semua titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Untuk hemisfer kita hanya mengambil setengah bagian dari bola dan kita hitung. Nah, perhitungan hemisfernya itu statis itu jari-jarinya 10, volumenya, dan ini luas permukaannya ya. Hemisfer itu sendiri setelah ada setengah dari bangun ruang bola dalam geometri. Bola adalah bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh semua titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Untuk hemisfer ini sendiri. Nah, kita lanjut lagi pertemuan ketiga nomor 4 ya. Apa perbedaan antara operator sama dengan dan tidak sama dengan dalam algoritma? Berikan contoh situasi di mana keduanya dapat digunakan. Contoh sama dengan ini ya, ini yang ada sama dengannya, ini contoh sama dengan. Nah, perbedaan ini sama dengan dan tidak sama dengannya itu penjelasannya itu contohnya itu seperti ini. Yang sama dengannya, jika nilai-nilai yang dibandingkan sama dengan akan mengambilkan true, dan jika tidak sama dengan akan mengembalikan false. Ini contoh tidak sama dengan. Ini ya, ada tanda seru dan sama dengannya yang disebut dengan tidak sama dengan. Nah, contoh ini sebaliknya dengan yang sama dengan tadi. Jika nilai-nilai yang berbeda, sama dengan akan mengembalikan false, dan jika tidak sama dengan akan mengembalikan true. Nah, yang terakhir, bagian 4 nomor 2, apa perbedaan antara statement if dan if else dalam programan? Berikan contoh program sederhana untuk mengilustrasikan perbedaan tersebut.
ini contoh if. If itu mengaksesi kode hanya jika kondisinya benar atau true. Jika if adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk mengecek suatu syarat, jika syarat akan kondisinya tersebut benar, maka kode yang di bawah blok if akan dijalankan. Jika kondisi salah atau false, maka kode di dalam if akan dilewati atau yang tidak dijalankan. Nah, ini contoh if else. Ya. Terus. Nah, penjelasan if else itu mengakses satu balok kode jika kondisinya benar dan kode lain jika kondisinya salah. If else itu digunakan saat kita ingin menentukan dua kemungkinan. Satu balok dijalankan jika kondisinya benar dan blok lainnya dijalankan jika kondisinya salah atau false. Itu saja yang bisa saya presentasikan dan jelaskan. Bila saya ada salah kata atau salah menjelaskannya, mohon maaf. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.